BTTH Kaisar Api, episode 73. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan, dentuman. Yin Xie dan Monumen 9 Jiwa menyerang bersama-sama dengan ganas, menghasilkan ledakan yang sangat mengerikan. Lakukan. Monumen 9 Jiwa juga berkata dengan dingin. Jelas, untuk menghadapi kejahatan ini, Monumen 9 Jiwa saat ini juga tidak berdaya. Lagi pula, kekuatan keduanya juga telah terkuras habis. Wu Jiang, Hudu dan Tianhuo Shenghu juga saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian semangat juang yang menakutkan menyebar dari tubuh mereka dalam sekejap, dan kemudian melancarkan serangan terhadap roh-roh jahat. Serangan mengerikan dan beruntun pun terjadi, terus-menerus menyerang roh-roh jahat. Sialan, Yin Xie juga terkejut. Wu Jiang dan Hudu mematahkan kekuatan hantu di tubuhnya untuk melindunginya. Dia tidak menyangka ini. Setelah kehilangan lapisan pertahanan yang mengerikan ini, kekuatan Yin Xie juga menurun drastis, dan dia juga menghabiskan banyak tenaga dalam serangan sebelumnya dengan Monumen 9 Jiwa, jadi ekspresinya menjadi serius. Susu, suara rendah itu juga bergema perlahan di atas penyakit beberapa orang di Wu Jiang. 4 rantai gelap yang sangat kuat di tubuh Yin Xie juga muncul, dan mereka terus melawan serangan keempatnya. Begitu dia muncul, dia menyerang keempat orang itu dengan aura jahat yang mengerikan. Hahaha, Yin jahat, Kaisar Hantu Kembar itu adalah 2 dalam 1, dan setengah kekuatanmu masih lebih lemah. Prasasti 9 Jiwa juga tertawa. Meskipun kejahatan Yin ini baru saja mengumpulkan kekuatan hutan mayat Yin, dan berhasil menerobos Kaisar Hantu tingkat 8,5 langkah, tetapi selama makna sejati Meizizi digabungkan menjadi satu, maka mereka masih memiliki kesempatan. Kalau begitu, cobalah. Susu, Yin Xie juga mendengus dingin. Di atas rantai hitam pekat itu, satu demi satu roh ganas yang sangat menakutkan bergumam, lalu terbang ke arah mereka berempat. Sabu-sabu, 4 penghalang api milik harimau suci api surgawi muncul, dan langsung menghalangi 4 penghalang hitam, tetapi di atas penghalang api tersebut, api biru samar perlahan berkobar. Wu Jiang juga terkejut. Jelas, dia tidak menyangka api suci surgawi tingkat Dou di bintang 5 itu mampu menahan serangan roh jahat. Apa yang kamu lakukan di sini? Turun. Tianhuo Shenghu juga tahu bahwa pertahanannya pasti tidak akan mampu menahan serangan jahat ini, hanya untuk mengulur waktu bagi mereka, tetapi ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di depannya, dia berteriak keras. Aku ikut. Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, lalu api biru di sekujur tubuhnya perlahan menyelimuti tubuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan di tanah juga menatap Mu Yingying di langit. Api biru di tubuhnya tampak. Kedengarannya agak aneh. Api di tubuh Mu Yingying ini jelas bukan api biasa. Xiaoyan pun menyimpulkan sekilas, karena Xiaoyan merasa api di tubuhnya agak takut dengan api biru di tubuh Mu Yingying. Api ini lebih mengerikan daripada api baru yang tercipta dari perpaduan 23 api berbeda. Tapi masih sedikit lebih lemah dari Saint Flame. Suara Raja Naga Emas bergema. Bukankah api biru ini adalah api suci? Mengapa aku merasa api biru ini agak aneh? Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan dari api biru, tetapi terkadang fluktuasinya menjadi tumpul. Seolah-olah menghilang dan muncul dari waktu ke waktu. Senior, pikir Xiaoyan tanpa hasil, dia pun melangkah maju, lalu menatap Xiao Yue di depannya, dan menopang tubuhnya yang lemah. Batuk. Aku baik-baik saja, aku hanya tidak menyangka kalau kekuatan roh jahat ini begitu mengerikan. Wajah Xiao Yue yang awalnya tampan juga menunjukkan sedikit kelelahan. Senior, apakah tidak ada cara untuk melakukan kejahatan ini? Xiaoyan juga bergumam. Aku di sini karena ini. Aku bisa merasakan ada kekuatan yang sangat menakutkan di dalam dirimu, dan roh jahat itu baru saja memperlihatkan tubuhnya sesaat. Kejahatan ini bukanlah tubuh yang abadi. Asalkan mengenai jantungnya, maka dia juga akan hancur, tapi pertahanan di jantungnya cukup mengerikan, kalau tidak hati-hati. Xiao Yue pun ikut berkata, mengatakan bahwa Xiao Yue tidak akan melanjutkan perkataannya di sini, karena hal semacam ini adalah hal yang tidak ada pamrihnya. Aku pergi. Ini balasan untuk senior yang telah mengajarkan keterampilan pesawat ulang-alik, kata Xiaoyan, lalu muncul kilatan tekad yang serius. Tidak, Xiaoyan, kamu tidak bisa pergi. Suara Yueru yang sedikit marah juga terdengar. Kekuatan iblis jahat itu sekarang sebanding dengan kekuatan manusia Dou di bintang 8. Sekalipun menguras banyak tenaga, itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani.
Saya benar-benar tidak setuju, kata Yueru juga dengan marah. Kali ini, biarkan aku bersikap keras kepala sekali saja. Jangan khawatir, aku akan kembali hidup-hidup. Lagi pula, aku belum membantumu menyelesaikan warisanmu, jadi aku tidak akan pergi begitu saja. Xiaoyan juga tertawa, tetapi sebuah kekuatan tak terlihat mengikat Yueru di tempat. Yueru masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tertahan tak berdaya di tempatnya. Namun, saat ini Yueru sangat pendiam dan tidak berniat melawan. Namun, Xiaoyan percaya bahwa selama ia melakukan kesalahan, Yueru akan baik-baik saja. Ragu-ragu untuk membuka segel warisan. Sebelum pergi, senior Yuyu masih meminta Xiaoyan untuk menjaganya dengan baik. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api putih susu langsung menutupi seluruh tubuhnya, lalu dia tiba-tiba terangkat ke udara. Karena Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang besar, ia juga tahu bahwa keempat orang di langit hampir tidak mampu melawan roh-roh jahat. Jika tidak ada yang benar-benar menyerang, maka nasib orang-orang ini hanya satu. Jatuh. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Xiaoyan. Jadi Xiaoyan juga menembak. Mengapa kamu berdiri diam? Berikan dia pukulan terakhir. Tianhuo Shenghu juga berkata. Segera dia melancarkan serangan. Apakah kamu Xiaoyan? Mu Yingying jelas tidak menyangka Xiaoyan ini begitu berani, dan dia tidak gentar menghadapi kaisar hantu yang kuat ini. Aku tidak bisa mengganti namaku, aku tidak bisa mengganti nama keluargaku. Xiaoyan juga tersenyum tipis. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Kau harus pergi ke ranjang bawah. Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, jelas dia sama sekali tidak memikirkan rekor Xiaoyan sebelumnya. Lagi pula, itu kompetisi biasa, dan inilah pertarungan yang sebenarnya. Orang yang sekarang adalah kekuatan Xiaoyan di tahap awal Dou di bintang 4, yang sebenarnya tidak cukup untuk dilihat. Hehe, kamu tidak perlu khawatir. Karena aku berani datang, aku punya rencanaku sendiri, kata Xiaoyan dingin. Kau, Mu Yingying juga kehilangan kata-kata. Jelas sekali mengapa Xiaoyan begitu tidak manusiawi, apa yang bisa dilakukan kekuatannya di tahap awal Kaisar Do bintang 4 di sini. Aku tidak suka bersembunyi di balik wanita. Xiaoyan juga tertawa. Setelah berbicara, ia mengabaikan Mu Yingying, dan kemudian aura mengerikan yang tak pernah terdengar tiba-tiba muncul. Ini, mata jahat di sampingnya menatap api biru di tubuh Mu Yingying, yang tampak agak tak percaya. Hantu-hantu di sekitarnya juga sangat ketakutan ketika api biru itu muncul. Benar-benar berani. Jika saatnya tiba, jangan. Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, jelas kesal dengan kata-kata Xiaoyan. Di langit, pertempuran masih berlangsung, tetapi orang-orang dengan mata yang jeli juga tahu bahwa pertempuran ini telah memasuki tahap akhir. Pedang abadi di tangan prasasti 9 jiwa terus memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan, dipadukan dengan kekuatan pemurnian yang luar biasa dahsyat dari beberapa pemiliknya, menyerang roh-roh jahat, menyebabkan roh-roh jahat itu mundur. Di sisi lain, Tianhuo Shengyan, Hudu, dan Wu Jiang membantu monumen 9 jiwa, karena setiap kali monumen 9 jiwa menyerang, ia lemah dan hanya bisa mengumpulkan energi untuk pedang abadi dalam jangka pendek. Lagi pula, pedang abadi ini kuat, tetapi sudah rusak. Dengan perlindungan mereka bertiga, monumen 9 jiwa juga memiliki kesempatan untuk bernapas. Adapun Xiaoyan dan Mu Yingying, mereka mengambang di langit di luar pertempuran. Mengapa roh jahat ini selalu bertahan dan tidak menyerang? Prasasti 9 jiwa juga menemukan bahwa bagaimanapun ia menyerang, ia tidak dapat mengenai tubuh roh jahat itu, seolah-olah serangannya telah dibalas oleh roh jahat itu. Bagaimana wanita ini bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Tidak mungkin. Yin Xie juga jatuh cinta dengan keras di dalam hatinya saat ini. Kemudian, dengan kemunculan Mu Yingying, jantung yang tersembunyi di bawah energi hitam dalam tubuh Yin Xie juga mulai berdetak lebih kencang. Seakan-akan melihat sesuatu. Sial, hentikan aku. Yin Xie juga terkejut saat ini. Hati di dalam tubuh tidaklah jahat, karena tubuh jahat adalah hantu, sehingga mereka tidak dapat mengolah tubuh, dan mereka tidak dapat memadatkan tubuh, tetapi mereka dapat menggunakan tubuh manusia untuk melekatkannya dan membuat mereka lebih kuat. Rajin. Oleh karena itu, penampakan wanita berpakaian putih yang dilihat Xiaoyan sebelumnya adalah tubuh dari kejahatan, tubuh seorang wanita manusia. Meskipun kekuatan wanita berpakaian putih itu sangat lemah, untungnya tubuh ini cukup konsisten dengan kejahatan, sehingga ia disegel. Saat itu, Yin Xie mencoba untuk berasimilasi dengan wanita berpakaian putih itu, tetapi obsesi di hati wanita berpakaian putih itu terlalu kuat, sehingga Yin Xie tidak punya pilihan. Namun kemudian, setelah wanita berpakaian putih itu memberi Xiaoyan dukungan, obsesi itu pun terpendam, tetapi tidak disangka bahwa saat Mu Yingying muncul, obsesi di hatinya malah menjadi semakin obsesif.
Sialan, hentikan aku. Yin Xie tak kuasa menahan diri untuk tidak memaki, dan tak peduli apapun Yin Xie, jantungnya berdebar kencang. Kemudian beberapa orang dari prasasti 9 jiwa melihat bahwa energi hantu di tubuh Yin Xie secara bertahap menjadi sangat ilusi, dan perlahan-lahan mengungkapkan penampilan seorang wanita. Ternyata dia seorang wanita. Tianhuo Shengyan pun ikut terkejut, rupanya tak menyangka kalau kaisar hantu kembar yang mengagetkan ini ternyata seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih, tetapi pipinya diselimuti aura hitam. Yang paling mencolok adalah di dadanya, sebuah massa energi putih berdenyut kencang. Ah ah ah. Yin Xie juga membuat tangisan tragis. Ada apa? Xiao Yan juga bergumam, jelas tidak mengetahui situasi saat ini. Tubuh Mu Yingying ini benar-benar tidak sederhana. Kemunculan Yin Xie pasti ada hubungannya dengan Mu Yingying. Soal energi putih di dada Yin Xie, kurasa kalau benar, itu obsesi wanita berbaju putih yang kau lihat tadi. Itu jantungnya. Suara Raja Naga Emas bergema di benak Xiao Yan. Sepertinya ada sesuatu antara wanita berbaju putih ini dan Mu Yingying. Xiao Yan juga bergumam. Mu Yingying di samping, menggigit bibirnya sedikit, lalu menatap kosong pada energi putih di dada Yin Xie, hanya untuk melihat bahwa perhiasan perak di atas kepala Mu Yingying tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Apa itu? Bagaimana bisa ada perasaan hangat seperti itu? Kata Mu Yingying lembut, dengan banyak kebingungan dalam suaranya. Hati-hati, apa sih yang dilakukan kejahatan ini? Monumen 9 jiwa juga berkata dengan suara rendah. Hahaha, awalnya, roh jahat ini belum berasimilasi dengan tubuh ini, tapi sekarang adalah kesempatan terakhirmu. Hong Ye, bersiaplah. Setelah Yukuan selesai berbicara, dia pun perlahan meningkatkan aura di tubuhnya. Tuan Yingsai, hantu-hantu dan Mueller akhirnya tiba, dan kemudian hantu-hantu juga melihat teriakan menyeramkan di langit dan berteriak keras. Mueller, bawalah orang-orang kami dan orang-orang Honggu untuk membersihkan semua manusia di tanah, dan aku akan membantu Tuan Yingsai. Ya, Mueller juga setuju. Meskipun dia tidak tahu situasi saat ini, aura mengerikan dan jahat yang terpancar dari kejahatan di langit tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Mueller sendiri, jadi Mueller pun setuju. Bunuh aku. Mereka yang menghalangi orang dewasa, membunuh tanpa ampun. Mueller juga menatap manusia di tanah, lalu berkata dengan mengerikan. Bunuh. Setelah Mueller selesai berbicara, para hantu yang dikelilingi aura hitam dan mengerikan itu pun menyerang manusia di tanah dengan panik. Dengan munculnya Infernal Course, kekuatan Mueller juga meningkat ke tahap tengah Kaisar Do Bintang 4, dan kekuatan hantu juga meningkat ke tingkat Kaisar Do Bintang 5. Sial, banyak sekali hantu kuat. Mu Feng adalah orang pertama yang menyadari serangan hantu-hantu itu. Ia segera menghunus pedang kayunya dan mematahkan penghalang di samping Yuyu, lalu ekspresinya berubah serius. Lihatlah hantu di depanmu. Karena dari persepsinya, kekuatan hantu-hantu ini sebanding dengan kekuatan Kaisar Manusia Petarung Bintang 4, dan ada hantu-hantu lain yang sebanding dengan puncak Kaisar Manusia Petarung Bintang 4. Pada saat yang sama, Qiu Huoniao, Luo Guang dan yang lainnya juga menghadapi serangan hantu, dan segera harus menyerah dalam pertempuran di langit dan berkonsentrasi menghadapi serangan di depan mereka. Mu Yingying, kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga bertanya ragu-ragu, tetapi menunggu Xiao Yan terdiam. Sialan. Xiao Yan pun mendengus dingin, menatap mayat Yin tak jauh darinya, lalu sebuah pikiran terlintas di benaknya. 4 orang senior membantu saya. Tunggu sebentar, kata Xiao Yan juga. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya, kekuatan yang hampir menakutkan terus-menerus berkumpul di tubuh Xiao Yan. Oke, apa yang dilakukan anak ini? Monumen Jiuhun dan Wu Jiang juga bingung, tetapi melihat gerakan Xiao Yan, mereka tidak bertanya lebih lanjut dan menyerang mayat yang masih berteriak di depannya. Hahaha, pada saat ini, jeritan mayat itu pun berangsur-angsur melemah. Saya melihat tawa mayat itu semakin mengerikan saat ini, tetapi energi putih di dadanya perlahan-lahan ditelan oleh mayat itu. Sudah bertahun-tahun, kamu juga seharusnya merasa tenang. Manusia tidak punya hal yang baik, Jiu, biarkan aku membantai semua orang yang tidak bermoral untukmu. Dengan tawa mengerikan dari mayat itu, energi putih di dadanya juga perlahan menghilang, dan akhirnya menjadi kekuatan mayat itu sendiri. Hahaha, Xie Yin, aku tidak tahu di mana kamu meninggal. Tapi aku tidak membutuhkanmu lagi, karena aku sudah berasimilasi dengannya. Aku, Kaisar Hantu Kembar, telah kembali. Sebuah suara yang sangat keras menggema di seluruh hutan mayat neraka. Saat roh-roh jahat melahap semua obsesi wanita berpakaian putih, kekuatannya bagaikan terobosan alami menuju Kaisar Hantu tingkat 8. Kaisar Hantu Kembar yang sebanding dengan Kaisar Petarung Manusia Bintang 8.
Susu. Yin Xie tak henti-hentinya tertawa saat ini, lalu menatap semua orang di langit. Karena aku sudah menjadi tubuh yang lengkap sekarang, mari kita mulai pembantaian ini denganmu. Prasasti 9 jiwa, apakah kau masih ingat saat kau dan 5 petarung abadi dari Suan Tiantian bergabung untuk menyegelku? Segel ini sudah berusia ribuan tahun, dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan urusan kita. Setelah Yin Xie selesai berbicara, tubuhnya berkelebat aneh, dan sesaat kemudian ia muncul di depan monumen 9 jiwa. Hahaha, monumen 9 jiwa tidak terburu-buru saat ini. Meskipun roh-roh jahat di depan mereka telah benar-benar menyatu dengan tubuh manusia, kekuatan mereka telah meningkat pesat, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, bukan hanya energi pertempuran di tubuh mereka yang hampir habis, energi hantu di tubuh Yingzai saat ini juga terbuang sia-sia 9 kali lipat. Terlebih lagi, Xiaoyan masih mengumpulkan kekuatan yang mengerikan di depannya. Jadi monumen 9 jiwa pun mengangguk, lalu menatap roh jahat itu, meskipun kau telah menembus belenggu, aku yakin kau sudah mencapai batas kekuatanmu saat ini. Jadi kau tidak punya kemampuan untuk membunuh kami. Tablet 9 jiwa juga tertawa, dan kemudian dendam di tubuhnya pun ikut runtuh. Haha, seperti yang diharapkan dari rival lama. Namun, kau harus mencobanya untuk mengetahuinya. Yin Xie juga mencibir, dan sekarang ia memang seperti yang dikatakan monumen 9 jiwa, energi hantu di tubuhnya telah digunakan hampir 9 dari 10 kali, pilihan terakhir. Ia harus mencari tempat untuk memulihkan dan mengonsolidasikan kekuatannya, dan menunggu sampai ia pulih kembali. Membunuh udang-udang kecil ini sama saja dengan membantai. Namun, dengan kepribadiannya yang jahat, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Karena selama Yin Xie membunuh orang-orang ini, jiwa mereka yang tersisa, bahkan pecahan jiwa, dapat memberi Yin Xie kekuatan yang sangat mengerikan. Jadi Yin Xie juga cemburu, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko. Selain itu, Yin Xie juga merupakan pilihan terakhir untuk takut pada monumen 9 jiwa saat ini. Hancurkan diri sendiri, itulah penghancuran diri seorang ahli puncak Dou di bintang 7. Kekuatan yang dihasilkan tidak dapat diremehkan, jadi Yin Xie tidak memiliki cukup kepercayaan diri saat ini, jadi dia tidak berani menyentuh monumen 9 jiwa. Namun, setelah berpikir sejenak, Yin Xie memutuskan untuk membunuh monumen 9 jiwa, karena Yin Xie masih iri dengan kekuatan mereka. Meskipun aku tidak berani membunuhmu sekarang, sudah waktunya untuk mendapatkan sesuatu kembali. Setelah Yin Xie selesai berbicara, satu-satunya energi hantu yang tersisa di tubuhnya mengelilinginya, lalu dia menyerang monumen 9 jiwa. Sabu-sabu, rantai gelap itu menembus langsung tubuh monumen 9 jiwa, dan monumen 9 jiwa juga tertawa aneh pada saat rantai gelap melewati tubuhnya. Kudengar ini adalah benda unik di dunia hantumu. Satu tangan menggenggamnya erat, lalu monumen 9 jiwa pun berkata dengan sungguh-sungguh. Rantai jiwa, jika kau terkena benda ini, bahkan jika kau seorang pejuang abadi yang kuat, kau takkan bisa lolos dari kehancuranmu. Kau bisa menerima takdirmu di monumen 9 jiwa. Tapi jangan khawatir, sisanya akan turun menemanimu, kata Yin Xie sambil tersenyum. Hahaha, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yingzai, kau juga meremehkanku. Prasasti 9 jiwa menyeringai dingin, dan sesaat kemudian, api merah yang mengerikan langsung menyebar, lalu mengikuti rantai gelap itu, terus-menerus menuju tubuh Yingzai. Hantu tua terkutuk, keras kepala, Yin Xie juga mendengus dingin. Dia jelas terkejut dengan metode hidup demi hidup dari rantai 9 jiwa. Hanya saja roh-roh jahat berada di bawah api merah monumen 9 jiwa, dan energi hantu dalam tubuh juga menjadi lebih tipis. Di mana 9 prasasti jiwa dan Yin Xie terus-menerus berhadapan, tidak ada seorang pun yang dapat berbuat apa-apa. Jelas, mereka berdua juga melakukan upaya putus asa terakhir mereka. Pergilah ke neraka. Setelah kebuntuan beberapa saat, roh-roh jahat di permukaan mulai beraksi, dan 4 rantai pengunci jiwa yang sangat mengerikan meraung ke arah monumen 9 jiwa. Hehe, Yin Xie, kamu terlalu sombong. Sebuah suara gembira juga muncul di benak Yin Xie. Seketika, melihat 4 prasasti rantai yang hendak mengenai prasasti 9 jiwa terguncang entah dari mana. Kamu, Yin Xie juga merasa ada sesuatu yang salah. Chang Yu, kata pria berjubah merah itu dengan acuh tak acuh. Wakil pemilik paviliun luar paviliun dupa terbakar. Tanya Yin Xie dengan suara yang mengejutkan. Yingzai, kamu harus kembali bersamaku. Dosa yang kau perbuat terlalu berat, ucap Chang Yu perlahan. Sialan, Yin Xie juga menjadi serius. Jelas semua ini di luar kendali Yin Xie. Tuan, roh hantu itu juga muncul di belakang roh-roh jahat. Kamu datang tepat waktu, bagaimana persiapanmu? Yin Xie juga berkata, Yukuan telah mengkhianati.
Tuan Xieyin dibunuh oleh Yukuan. Semua persiapan dikendalikan oleh Yukuan. Roh hantu juga berkata perlahan. Ini merepotkan. Yin Xie sangat marah ketika mendengar kata-kata itu, dan hantu di mata air terpencil ini benar-benar ingin melakukan hal berikut. Lebih baik kau urus dirimu sendiri dulu. Setelah Chang Yu selesai berbicara, apapun yang dipikirkan si jahat, ia melambaikan tangannya, dan seberkas api dengan kekuatan mengerikan menyerangnya. Kejahatan Yin juga terus-menerus lari dari serangan. Di sisi lain, Mu Yingying juga baru saja tersadar dari lamunan, namun dengan linglung, ia bergumam, apa sebenarnya napas orang itu? Mengapa rasanya familiar? Di sisi lain, Xiao Yan juga memejamkan matanya sedikit, lalu duduk tegak di udara, kedua tangannya saling berhadapan, tetapi ada fluktuasi yang mengerikan di tangannya, kekuatan jiwa yang tak terlihat mengembun, dan 23 api yang berbeda mengembun di depannya. Teratai pemusnahan yang keluar dari kekuatan itu, dan sebuah prasasti kehidupan, sedikit mengembun di dada Xiao Yan. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil. Xiao Yan juga berkata tak berdaya dalam hatinya. Hati-hati, hal semacam ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan aku selalu merasa ada kekuatan jahat yang luar biasa dalam roh jahat ini, dan sepertinya Chang Yu tidak bisa mengalahkan kejahatan jahat ini. Suara waspada Raja Naga Emas pun terdengar. Ya, Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah selesai berbicara. Teratai kehancuran yang indah perlahan berdiri di tengah tangannya. Di tangan kirinya, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, dan di tangan kanannya, ada kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. Tiga kekuatan yang sama sekali berbeda juga muncul di hadapan Xiao Yan. Begitu mereka muncul, ketiga kekuatan itu meledak ke langit dengan gaya tolak yang dahsyat, dan tangan kiri serta kanan Xiao Yan pun tertolak dan tak bisa lagi saling mendekat. Brengsek, ada alasan mengapa aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Perbaiki untukku. Xiao Yan juga meraung dalam hatinya. Xiao Yan itu, Tianhuo Shenghu juga memperhatikan tiga kekuatan yang sangat mengerikan yang terkandung dalam tubuh Xiao Yan, dan menoleh, sangat terkejut. Teratai pemusnahan yang mengerikan mewarisi kekuatan api dan kehancuran, sementara kekuatan jiwa yang mengerikan dapat menghancurkan pusat otak musuh. Sedangkan untuk kekuatan spiritual terakhir, musuh dapat dipenjara. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggabungkan semua kekuatan dalam tubuhnya. Aku tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menjilati lidahnya yang agak kering yang tersentuh api. Seketika, dia pun mengendalikan kekuatan jiwa yang besar dan tulisan suci di tubuhnya, dengan panik menekan ketiga kekuatan itu, mencoba menenangkan mereka. Dia benar-benar orang gila. Qiu Huan Yao Luo Guang dan yang lainnya di tanah terkejut ketika mereka melihat setiap gerakan Xiao Yan. Karena mereka semua dapat merasakan bahwa salah satu dari tiga kekuatan mengerikan di tangan Xiao Yan memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Brengsek, masih sedikit. Pupil mata Xiao Yan mengecil saat ini, matanya merah padam, lalu ia mati-matian berusaha sekuat tenaga untuk perlahan-lahan memampatkan ketiga kekuatan di tangannya. Kekuatan jiwa yang tak kasat mata dan kekuatan spiritual bagaikan musuh saat mereka bersentuhan, saling melahap satu sama lain dengan liar. Adapun teratai keheningan, ia tergeletak datar dan perlahan mengambang di tengah tangan Xiao Yan. Biarkan kedua kekuatan itu berjuang mati-matian. Lagi pula, dalam hal kekuatan, tidak peduli apakah itu kekuatan jiwa yang besar atau kekuatan spiritual, itu tidak sekuat teratai keheningan yang terbentuk dari perpaduan 23 api yang berbeda. Sialan, kalau ki tempur di tubuhku tidak bisa mendukung fusi, cepat atau lambat akan habis dimakan api. Xiao Yan juga menggerutu keras, jelas ingin memadatkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya ke dalam teratai pemusnahan. Semangat tempur yang dibutuhkan juga sangat mengerikan. Ini baru saja dimulai beberapa saat, dan dendam dalam tubuh telah terbuang sia-sia hampir setengahnya. Tepat saat Xiao Yan merasa tak berdaya, tangannya tiba-tiba menyala, dan kemudian sebuah rune misterius menghilang dalam sekejap. Itulah prajurit jahat di dunia hantu yang baru saja didapatkan Xiao Yan, jimat pemakan jiwa. Kilatan cahaya ini tentu saja tidak ditemukan oleh orang lain, tetapi Xiao Yan juga terkejut saat mengetahui bahwa kemunculan jimat pemakan jiwa secara tak terlihat memancarkan kekuatan hitam yang sangat tirani, dan kekuatan hitam itu mengandung kekuatan melahap yang sangat kuat. Begitu kekuatan melahap muncul, itu mengejutkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang tak terlihat. Dan saat kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya mereda, Xiao Yan juga menyeringai. Lalu, tanpa ragu, dia mengendalikan keputusan yang membara di tubuhnya, memampatkan semua kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang menakutkan dalam teratai keheningan. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa kekuatan yang sangat gelap juga menyatu di dalamnya, dan kekuatan itu berasal dari jimat pemakan jiwa.
Ada aura penghancur yang sangat jahat di atas kekuatan hitam legam itu. Jangan berjuang sia-sia. Saat ini, kekuatanmu sedang melemah, dan tidak sebanding denganku, kata Chang Yu perlahan. Hantu tua sialan, ternyata dia sedang menunggu kelinci. Yin Xie ikut berteriak, jelas sekali dia sangat marah. Tanpa diduga, jalan lurus Suan Santian sebenarnya sudah dipersiapkan, dan sekarang akan merepotkan. Yin Xie juga melihat semangat juang Chang Yu yang sangat tirani, dan juga tahu bahwa Chang Yu ini adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Do Bintang 7. Dan sekarang, Chang Yu berada dalam periode kemenangan total. Energi dendam dalam tubuh belum digunakan sama sekali, dan memenuhi seluruh tubuh. Ying Sai berbeda. Meskipun telah mengintegrasikan obsesi wanita berpakaian putih dan menyelesaikan fusi yang tidak membutuhkan yin jahat, ia telah menjadi kaisar hantu kembar yang sesungguhnya. Namun, Ying Sai baru saja menembus segel, dan kekuatan aslinya belum banyak pulih. Bertarung dengan monumen 9 jiwa, meskipun kekuatan Ying Sai saat ini adalah kaisar hantu tingkat 8, kekuatannya sebanding dengan kekuatan seorang kaisar petarung bintang 8 manusia. Namun, saat ini, roh-roh jahat di dalam tubuh sangat malu dengan pedang abadi di tangan monumen 9 jiwa dan beberapa kekuatan pemurnian yang kuat, dan kekuatannya hanya mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 6. Adapun Chang Yu, puncak Kaisar Do Bintang 7, kata-kata dari yang kuat. Ekspresi Yin Xie sedikit mengembun, lalu menatap Chang Yu, jelas tengah memikirkan sesuatu. Apakah ini rencana yang telah kau rencanakan selama bertahun-tahun? Chang Yu juga menggelengkan kepalanya, menyaksikan pertempuran di darat. Pada saat ini, pertempuran di darat, meskipun tampaknya hantu memiliki kendali, tetapi seiring berjalannya waktu, itu juga diimbangi oleh Qiu Huonyao dan beberapa orang. Yang paling bergejolak untuk dibunuh adalah wanita dengan ular kecil di tangan gioknya. Yue Yu dan Mu Feng sedang bertahan, dan wanita ini memamerkan keahliannya. Melihat hal ini, Mueller berkata dengan marah, dasar sekelompok sampah. Seketika itu juga ia berkata dengan marah kepada sekelompok orang di Honggu di belakangnya, kalian belum sampai. Mengapa kami harus mendengarkan Anda? Kami hanya mendengarkan perintah guru lembah kami, dan tidak mendengarkan perintah orang lain. Seorang pria kekar juga berdiri dan berkata, sialan lembah merah, mainkan permainan ini denganku. Mueller juga diam-diam menuliskan orang-orang di lembah merah ini, lalu ia melihat hantu-hantu yang hancur di tanah, dan mereka pun bersembunyi. Lagi pula, Mueller masih takut dengan kekuatan manusia seperti ini. Lihat, yin jahat, sepertinya kau sudah selesai. Chang Yu juga berdiri diam di atas langit, lalu perlahan menatap ke arah jalan jahat itu. Hanya saja Xiao Yan masih memadatkan barang-barangnya saat ini, hal yang sangat menakutkan. Di luar biji teratai halus yang berkilau dengan 23 warna, terdapat lapisan kedua kekuatan tak terlihat yang perlahan membungkus teratai kehancuran. Ketika pembungkusan selesai, itulah saatnya kesuksesan. Untungnya, berkat daya tarik Chang Yu dan penyamaran Xiao Yan, gerakan ini tidak diketahui orang lain. Paling-paling, orang lain tahu bahwa ini adalah Xiao Yan yang sedang bermeditasi. Mu Yingying, yang berada di sampingnya, juga kembali normal. Jelas, bagaimana mungkin ada perasaan yang sangat familiar di hati Yin Xie barusan. Perasaan itu, seolah-olah kita sudah saling kenal. Itulah sebabnya Mu Yingying baru saja mengalami kejadian itu, tetapi sekarang ia telah tersadar. Tadi ia berpikir untuk melihat medan perang, tetapi ia mendapati ada seorang pria kuat yang sedang mengawasi roh-roh jahat, dan ia langsung menatap Xiao Yan. Anak ini, apa yang kau lakukan? Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, lalu matanya yang indah terus bergerak, dan saat berikutnya, matanya yang indah memancarkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak sumber api? Dan dia menyatukan semuanya. Mu Yingying juga sedikit menutupi bibirnya dengan tangan gioknya, agar tidak memberikan kejutan yang terlalu mengerikan. Mu Yingying juga memiliki sejenis api di tubuhnya, dia secara alami tahu betapa mengerikannya api itu. Bahkan dengan kekuatannya saat ini di puncak Do di bintang 4, dia tidak akan berani mencoba metode ini. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan adalah seorang ahli yang berani. Sudah berakhir. Di atas langit, Chang Yu juga menyadari bahwa hantu-hantu di tanah telah dikalahkan olehnya, lalu berkata dengan ringan, tetapi ketika dia berbicara, seluruh tubuhnya didorong hingga ekstrim. Gelombang tak terlihat juga merasuki ruang di lantai 3 hutan mayat. Hai, kali ini benar-benar salah perhitungan. Aku tak pernah menyangka akhirnya akan seperti ini. Pesona, mulai. Biarkan manusia-manusia ini melihat baik-baik kekuatan di dunia hantu kita. Mayat itu merasa lega, dan meskipun mayat itu selesai berbicara,
tubuh roh hantu di sampingnya juga membengkak hebat dan hantu yang mengerikan pun muncul seketika. Seluruh tubuh ini tidak bagus. Mata Hong Ye juga sedikit merah, dia jelas menyadari sesuatu dan berteriak keras. Bang bang bang. Namun, teriakan Hong Ye tidak menghentikannya. Tubuh orang-orang di Honggu yang dibawanya dari kejauhan langsung membengkak seperti hantu. Chang Yu, Fen Xiangge dan aku juga memiliki kebencian yang mendalam. Kali ini, tinggallah dan nikmati saja rasa takut akan kematian. Setelah Yin Xie selesai berbicara, sebuah kekuatan misterius juga terpancar dari tubuhnya, menyebabkan pusaran berwarna darah yang sangat mengerikan di langit belakang menghantam langit. Terbentuklah, dengan terbentuknya pusaran berwarna darah, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang di Honggu tidak berhenti sama sekali, dan langsung menerjang, dan aura berwarna darah yang dipenuhi kematian juga merasuki. Pusaran berwarna darah di langit baru saja terbentuk, dan roh-roh jahat sedikit saja, dan mereka langsung tenggelam dalam pusaran berwarna darah. Saat roh-roh jahat tenggelam dalam pusaran berwarna darah, aliran hantu yang konstan di seluruh hutan mayat Yin juga mengalir deras ke pusaran berwarna darah. Tanpa terkecuali, tubuh mereka sangat mengembang, lalu meledak saat bersentuhan dengan pusaran berwarna darah. Dengan masuknya hantu-hantu gila itu, pusaran berwarna darah di langit juga menjadi semakin padat dan berkembang. Hentikan, teriak Yukuan keras, lalu menahan daun-daun merah yang hendak bergerak itu dalam satu gerakan. Yukuan, aku belum selesai denganmu. Hong Ye juga berteriak dengan marah. Hong Ye menoleh dan tak tahan melihat darahnya sendiri bercucuran ke langit satu persatu. Sepertinya ada air mata kristal di mata indahnya. Apakah kau ingin menyerahkan semua pencapaianmu? Yukuan mendengus dingin. Hong Ye juga dianggap sebagai orang yang berusaha sendiri, bawahan ini telah bersamanya sejak lama, Hong Ye juga tidak tahan. Ini benar-benar langkah yang salah, langkah yang salah. Hong Ye juga menggelengkan kepalanya, tetapi ada niat membunuh yang sangat mengerikan di matanya. Sudah hampir waktunya, Kaisar Hantu Kembar. Yukuan juga tertawa, lalu menatap manusia di tanah. Sebagian besar ki pertempuran di tubuhnya hampir praktis, jadi dia menatap langit dengan tenang. Yin dan kejahatan ini sungguh murah hati. Dalam benak Xiaoyan, sebuah suara kagum pun terdengar. Hah, Xiaoyan sedang berkonsentrasi pada kompresi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya saat ini, jadi dia tidak terlalu memperhatikan perubahan di langit, tetapi Xiaoyan masih merasakan gelombang dari pusaran berwarna darah yang mengerikan itu. Aura kehancuran yang sangat jahat. Apakah kau melihat pusaran berwarna darah di atas langit? Itu jurus hantu yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Hantu Kembar. Kematian itu mengerikan, kata Raja Naga Emas perlahan. Kematian itu mengerikan. Xiaoyan juga cukup terkejut. Jelas, dia tidak menyangka ini adalah kekuatan terakhir dari Kaisar Hantu Kembar. Sebelumnya, dengan bantuan gurunya, Raja Naga Emas, Xiaoyan merasakan fluktuasi yang sangat kuat dari bagian terdalam tubuh Yin dan jahat yang mati. Kekuatan komposisi sumber, seperti yang diharapkan dari Kaisar Hantu Kembar. Xiaoyan juga bergumam. Jelas, dia juga merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari pusaran berwarna darah yang membesar. Setelah diserap oleh kejahatan, kekuatan kejahatan telah kembali ke puncaknya, dan mereka yang hadir juga akan. Namun, Xiaoyan terlalu sibuk untuk menghadapinya, jadi dia harus berhadapan dengan beberapa kekuatan di tangannya, karena Xiaoyan juga ingin melihat bagaimana pukulan kekuatan penuhnya dapat mencapai berbagai tingkat. Karena jimat pemakan jiwa ini adalah prajurit jahat di dunia hantu, jimat ini juga seharusnya memiliki efek pengekangan yang sangat kuat terhadap roh-roh jahat, kata Xiaoyan, dan kekuatan gelap di tangannya juga muncul dari jimat pemakan jiwa. Kemudian, mereka semua menyatu menjadi teratai keheningan di tangannya. Beberapa kekuatan dengan sifat yang sangat berbeda muncul di tangan Xiaoyan, dan perlahan-lahan menyatu. Xiaoyan memiliki keyakinan penuh. Setelah kekuatan-kekuatan ini berhasil menyatu, daya hancurnya akan lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Hanya saja Xiaoyan tidak menyadari bahwa ketika kekuatan misterius gelap jimat pemakan jiwa disuntikkan ke dalam kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual sebelumnya, energi hitam itu seolah telah menguasai sepenuhnya, menekan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual tersebut. Mereka semua mundur. Di atas langit, mata Chang Yu sedikit serius saat melihat penampakan jahat itu. Di langit saat ini, pusaran berwarna darah yang amat mengerikan perlahan mulai terbentuk. Ini, Chang Yu pun mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, jelas dia tidak menduganya. Aku tidak menyangka roh jahat ini begitu bersedia. Jangan ragu untuk mengerahkan seluruh kekuatan hutan mayat Yin. Monumen 9 jiwa yang sedikit lemah di sampingnya juga berbicara perlahan. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara,
Hudu dan Wu Jiang juga sedikit mengernyitkan mata, jelas juga terkejut dengan taktik Yingsai. Harimau besar, apa ini? Mu Yingying juga merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari pusaran berwarna darah di depannya. Ini adalah metode tungku dunia hantu. Menggabungkan kekuatan yang dihasilkan dari penghancuran diri untuk menghasilkan kekuatan mengerikan yang cukup untuk memungkinkan roh jahat ini melahapnya kembali ke puncaknya. Tianhuo Shengyan juga berkata dengan acuh tak acuh, tetapi suaranya luar biasa serius. Ini, Mu Yingying menggigit bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia tidak menyangka roh jahat ini begitu menakutkan. Seketika, tangan giok itu terangkat sedikit, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Jangan khawatir, ini milik kita. Melihat ini, harimau suci api surgawi juga dihentikan oleh energi api yang sangat lembut yang menghentikan tindakan Mu Yingying. Meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, aku sangat menyukai api yang ada di tubuhmu. Ada kebaikan yang tak terlukiskan di tubuhmu, jadi jika aku di sini, Jiu tidak akan menyakitimu. Tianhuo Shenghu juga menyeringai. Tapi, Mu Yingying hendak berbicara sekarang, tetapi keempat orang di atas langit bergerak. Pergi, Chang Yu mendengus dingin. Saat kata-kata Chang Yu jatuh, monumen 9 jiwa, harimau suci Tianhuo, Hudu dan Wu Jiang juga mengerikan, dan mereka berkata mereka melancarkan serangan. Palem dupa terbakar. Chang Yu memimpin dalam melancarkan serangan, jubah merahnya dipenuhi dengan api merah yang mengerikan, dan kemudian pada saat berikutnya, jejak telapak tangan seukuran 100 zang menyerang pusaran berwarna darah di atas langit dengan ganas. Jejak telapak tangan raksasa yang terdiri dari sangkar doki menyerang pusaran berwarna darah di atas langit. Begitu menyerang pusaran berwarna darah, energi api yang mengerikan meletus. Baca www.wukansu.com dan kemudian hantu berwarna darah di pusaran berwarna darah juga bertarung dengan sengit. Hancurkan aku. Melihat serangannya dihadang, urat biru Chang Yu langsung meledak, lalu doki muncul di tangannya. Ia meremas tangannya dengan kuat, dan tiba-tiba jejak telapak tangan api raksasa yang tak jauh darinya meledak. Pada saat ini, tidak ada kerusakan pada pusaran berwarna darah, tetapi bola api mengerikan dari harimau suci api surgawi datang dalam sekejap. Selain keterampilan bertarung gabungan Hudu dan Wu Jiang, ketiga kekuatan itu menyerang satu demi satu di tempat yang sama di pusaran air berdarah. Bahkan kekuatan pusaran berwarna darah tidak dapat menahan tiga serangan yang memenuhi langit, jadi tepat setelah mereka berhasil, terjadi stagnasi singkat di sekitar pusaran berwarna darah, dan sebuah celah muncul. Serangan monumen 9 jiwa juga datang dalam sekejap. Pada saat ini, doki di monumen 9 jiwa telah digunakan lebih dari setengahnya, tetapi masih bersinar dengan cahaya merah, dan kemudian mengangkat pedang peri di tangannya. Napas yang kuat disertai dengan kekuatan pemurnian di atas pedang peri, menyerang dengan ganas di atas celah kecil di pusaran berwarna darah. Dengan cahaya merah dan serangan celah di pusaran berwarna darah, lolongan mengerikan dari hantu dan serigala tiba-tiba keluar dari pusaran berwarna darah. Kalian tak perlu berjuang sia-sia. Jurus hantu yang kugunakan dengan kekuatan hidupku, takut mati. Bukan kalian yang bisa memecahkannya. Suara di pusaran darah itu juga terdengar di telinga semua orang, tetapi mereka semua bisa merasakan bahwa kekuatan iblis jahat ini juga perlahan pulih di pusaran berwarna darah itu.